Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta, dan saat ini saya sudah terhubung dengan Wibi Andriano selaku DPRD DKI Jakarta. Halo, selamat siang, Mas Wibi. Selamat siang. Selamat siang. Mas Wibi, baru kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu penetapan PSBB. Nah, Mas Wibi sendiri tanggapannya tentang kebijakan PSBB ini bagaimana? Ya, kita patut mensyukuri apa yang sudah diputuskan kemarin, sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan bahwa Jakarta sudah boleh melaksanakan PSBB. Karena ini melakukan proses panjang sebagai Jakarta sebagai epicentrum daripada penyebaran corona, butuh ada hal yang memang sangat amat mendesak kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 15 Maret yang lalu memang Gubernur DKI Jakarta sudah pernah mengatakan Jakarta ini harus di lockdown. Tapi istilah lockdown itu tidak ada dalam bahasa istilah di Indonesia. Dan akhirnya lihat ada karantina wilayah. Dan Jakarta mengajukan itu, dan itu memang ditolak oleh pemerintah pusat. Dan baru kemarin, Bapak Terawan sebagai Menteri Kesehatan menyetujui bahwa Jakarta sudah boleh melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan ini merupakan langkah baik yang diberikan oleh pemerintah dan harus dijemput oleh Pemprov DKI Jakarta untuk segera melaksanakannya. Karena memang apa? Kalau misalnya mesti menunggu lagi, ya data kita sudah terus berlanjut ya. Bagaimana pasien positif dengan data orang meninggal. Dan alhamdulillah juga Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan press conference mengatakan bahwa DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB itu pada tanggal 10 April, itu hari Jumat. Nah, ini yang harus kita lihat betul. Sedangkan yang membedakan antara PSBB dengan apa yang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta sebelumnya, jelas ya bahwasanya memang sebelumnya sudah ada himbauan untuk kerja di rumah, pembatasan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan, tetapi itu sifatnya hanya himbauan. Dan hari ini dengan terbitnya PSBB ini ada aturan hukum yang mengikat bagi siapa saja warga negara yang memang melanggar, itu ada tindak pidana di situ. Aturan pidana yaitu penjara 1 tahun dengan denda 100 juta. Dan untuk peran apa yang akan dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta? Nah, saya secara khusus lewat fraksi Nasdem meminta kepada Bapak Anies Baswedan agar menambahkan klausul ketentuan khusus, yaitu adalah apa? Bagi penerima bantuan subsidi atau bantuan sosial akibat daripada dampak wabah yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat, bahwasanya warga negara yang memang membutuhkan akan mendapatkan bantuan, itu harus ada sanksi khusus bila mereka tidak melakukan kegiatan PSBB. Karena negara sudah berandil dengan memberikan bantuan, ya sekarang kewajibannya dikembalikan, yaitu apa? Stay at home, tetap di rumah, ya kan? Ini pemerintah sudah berikan ini hak kamu, ya kewajiban kamu apa? Supaya apa? Ini bukannya kita mau menunjukkan negara itu represif, negara itu memang ingin apa? Tapi tujuannya adalah untuk menjaga agar penyebaran ini bisa selesai. Mas Wibi tadi mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat itu untuk stay home karena pemerintah sudah melakukan pekerjaannya, yaitu dengan bantuan sosial. Bantuan seperti apa yang akan diberikan pemerintah? Karena sejauh ini masyarakat juga merasakan yang kita tahu bukan hanya, tapi ada beberapa, yaitu seperti untuk pembantuan listrik dan juga kredit. Selain itu apa lagi, Mas Wibi, yang akan diberikan pada saat PSBB ini sebenarnya? Ya memang tidak ada aturan khusus untuk namanya bantuan sosial itu. Beda dengan karantina wilayah di mana negara fully untuk memberikan segala bentuk bantuan. Tapi ada ketentuan di mana Jakarta sebagai ibu kota memiliki kemampuan APBD yang cukup untuk bisa memberikan bantuan kepada warganya. Contohnya dengan data 1,1 juta rakyat yang memang pemegang KJP, KJS dan lain-lain, itu ditambahkan insentif. Dan ada tambahan lagi, yaitu adalah data yaitu daripada Bapak Anies katakan Bapak Presiden adalah bantuan sosial, yaitu adalah hampir 3,7 juta rakyat Jakarta yang berhak ataupun memang harus mendapatkan bantuan itu. Makanya daripada itu pemerintah pusat memberikan dana tambahan itu senilai 4,5 triliun. Nah, jenis bantuan-bantuannya ini memang belum dibicarakan dengan DPRD DKI Jakarta. Ini yang kita tunggu. Apa langkah-langkah daripada pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal mengelola dana besar ini untuk diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Pertama. Yang kedua, jangan juga sampai salah sasaran. Iya. Di mana masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tidak dapat, yang memang tidak membutuhkan malah dapat.
Karena pola distribusi ini menjadi satu problem khusus yang harus kita bicarakan serius. Karena kita mempunyai uang tapi didistribusikan dengan tidak baik, tentu ini gawat nanti. Ya. Mas Wibi, dengan kata lain, Mas Wibi setuju dengan ditetapkannya PSBB, tapi ada masyarakat, khususnya bagi mereka yang hanya memiliki upah harian, kita sebut saja para ojol, dan juga mereka pedagang yang di pasaran, mereka sebenarnya lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah yang pasti, yang tadi Mas Wibi mengatakan ya kita masih bicarakan, tapi kalau tadi Mas Wibi meminta agar masyarakat agar stay home, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka? Kalau mereka tidak mendapatkan uang gitu, untuk stay home pun kan mereka butuh uang untuk makan. Ya, pertama memang masalah wabah corona ini adalah masalah dunia, bukan hanya kita Indonesia saja yang mengalaminya. Presiden Jokowi sampai mengeluarkan surat utang terbesar dalam sejarah kalau kita baca berita, adalah untuk membuat bagaimana memastikan rakyatnya ini tidak kelaparan. Dia mengecek kesediaan pangan dan lain-lain. Stok pangan bagaimana, bila mana ini terjadi terus. Dan kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi kapan selesainya. Yeah. Sementara kas kita berapa untuk menghidupi berapa ratus juta rakyat Indonesia. Khusus di DKI Jakarta sajalah kita bicara. Ada 10 juta jiwa di sini yang tinggal di sini. Yang hidup bergantung dalam pekerjaan dan lain-lain. Dan bagaimana Jakarta, pemerintah itu hadir untuk bisa memastikan dengan terbitnya PSBB ini tidak juga membuat masyarakat kelaparan. Karena memang banyak pembatasan-pembatasan, namun juga kegiatan-kegiatan pekerjaan informal masih juga diperbolehkan. Misalnya ojol. Ojol yang tidak diperbolehkan adalah yang mengangkut penumpang, tetapi yang dia menjadi distribusi barang ataupun kurir itu masih diperbolehkan untuk bisa bergerak. Nah ini berarti kan pemikiran daripada pemerintah juga dibatasi, namun juga tidak serta-merta dihentikan. Contoh pekerjaan di kantor-kantoran, itu juga protokol untuk social distance itu juga diberlakukan, dibatasi. Misalnya dikatakan pertemuan hanya terbatas 5 orang, selesainya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial dan lain-lain. Dan ini yang menjadi problem serius yang harus memang selesai kita pikirkan bersama. Tidak hanya Jakarta, tapi juga bagaimana daerah-daerah penyangga yang lain, seperti Bekasi, Depok, dan lain-lain. Karena ini epicentrum, karena kita berhubungan dengan wilayah-wilayah lain. Tidak hanya masalah selesai kita Jakarta tutup, bagaimana yang lain? Karena banyak orang bekerja juga di Jakarta pulang ke wilayah penyangga lain.